Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan tips bagaimana sih cara mengetahui NCNO pada kontaktor dengan sangat mudah. Jadi jika teman-teman kebingungan mencari NCNO di kontaktor karena dicontohkan di sininya tidak ada namanya atau tidak ada tulisan nomornya, teman-teman bisa cek dengan melakukan ini teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan dulu mencari NCNO yang sudah ada tertera di kontaktornya. Jadi di sini sudah kelihatan teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman bisa lihat di penamaan kontaktornya. Di sini kan contohnya sudah ada ya. Ada 13 NO dan 14 NO. Jadi untuk mengetahui NO teman-teman bisa melihat dari nomornya di sini. Biasanya standarnya 1314. Dan tertera juga tulisan NO di atas sini teman-teman. Tetapi ada merek lain juga yang beda penomorannya. Tidak 1314 juga. Tetapi teman-teman bisa dilihat di namanya. Di sini kan ada NO dan NO. Kalau masih ada yang bingung NO apa? NO itu adalah normally open. Jadi ketika tidak ada tegangan, ketika standby kayak gini, ini kan masih standby ya, tidak dikasih tegangan, tidak dikasih apa-apa. Jadi standby-nya itu terbuka teman-teman. 1314 ini terbuka, tidak tersambung tetapi terbuka. Berbanding terbalik dengan yang NC. Nah, jika teman-teman ingin mencari mana NC, kalau di kontaktor itu standarnya yaitu nomor 21 dan 22. Jadi contohnya ini inputan, ini outputan. NC itu bisa disebut normally close. Jadi ketika standby kayak gini tidak ada tegangan ya, tidak kerja lah istilahnya mas si kontaktornya. Berarti si NC ini adalah tersambung teman-teman. Ini sudah posisi tersambung antara 21 dan 22. Sama seperti NO tadi, untuk mengetahui NC itu teman-teman bisa lihat standarnya dari penomoran, yaitu nomor 21 dan 22. Itu adalah standarnya. Tetapi jangan terpaku dari nomor karena di merek lain pasti ada yang berbeda. Tapi teman-teman bisa lihat juga di sini untuk penamaannya yaitu NC dan NC. Sudah jelas ya di sini ya. Jadi tidak perlu pusing lagi kalau sudah ada penamaannya di sini. Nah, untuk NCNO yang di samping ini adalah NCNO untuk kontrol teman-teman. Berbeda dengan NO utama yaitu yang ini. Ini ada 135246. Ini adalah NO utama untuk ke beban. Jadi yang paling utamanya yaitu di sini. Jadi kekuatan ampernya teman-teman bisa dipilih mau yang berapa ampere untuk ke motor 3 fasanya atau ke beban-beban yang lain. Ini yang nentuinnya. Jadi teman-teman bisa pilih saja mau yang mana. Mau yang berapa ampere atau yang paling tinggi juga silahkan tergantung bebannya. Tetapi jika teman-teman ingin mengetahui NO-nya, mana sih NO utamanya? NO utama itu selalu kayak gini, 135246 atau L1, L2, L3, dan T1, T2, dan T3. Sama, semua kayak gini kalau untuk beban NO utamanya. Jadi teman-teman tidak akan pusing kalau ada merek-merek yang lain tentang NO utama. Nah, itu adalah tips yang pertama untuk mengetahuinya. Sekarang saya akan contohkan jika di kontaktornya sudah hilang untuk penamaan dan penomorannya. Teman-teman harus diapa ini untuk mengetahui NCNO-nya? Nah, caranya yaitu menggunakan multimeter, teman-teman. Jadi dengan menggunakan multimeter, teman-teman nanti bisa mengetahui mana NC, mana NO. Dan bisa juga untuk mengetahui apakah NCNO-nya berfungsi dengan baik atau sudah rusak. Nah, supaya tidak bingung, saya akan coba praktikan bagaimana cara ngecek NCNO yang ada di kontaktor ini. Saya akan coba kasih tegangan dulu si kontaktor ini supaya nanti sangat gampang untuk mengetahui NCNO-nya. Nah, di sini saya akan coba masukkan dulu kabel ini ke coil yang ada di kontaktor ini. Karena di sini adalah coil 20 volt. Kita masukkan fasa ke A1, netral ke A2. Oke, sudah saya pasang A1 fasa, A2 netral. Nah, di sini bagaimana untuk mengetahuinya dengan menggunakan multimeter. Jadi, teman-teman untuk multimeternya bisa diposisikan ke sini. Yang berbunyi ya, kita lihat, kita putar. Nah, ke sini. Ketika diposisikan ke sini, nanti untuk jarumnya akan berbunyi. Contohnya seperti ini, lihat. Nah, berbunyi teman-teman ketika jarumnya disentuhin. Nah, sekarang kita tinggal cek saja di sini untuk
mana sih NCNO-nya? Karena dicontohkan di sini nggak ada tegangan ya. Berarti kita cari dulu mana NO, mana NC. Kita coba hubungkan yang atas ini ya. Apakah berbunyi? Lihat. Nah, tidak berbunyi teman-teman untuk si multimeternya. Kenapa tidak berbunyi? Berarti di sini adalah posisinya NO atau normally open. Diamnya itu terbuka. Kita coba cek yang bawahnya. Lihat. Nah, bunyi teman-teman untuk multimeternya. Lihat, bunyi kan? Bisa didengar teman-teman? Yang berarti adalah yang bawah ini adalah NC. Nah, teman-teman sudah ketahuan nih NCNO-nya. Berarti yang NO-nya yang atas, NC-nya yang bawah. Nah, jika teman-teman tidak ada penomorannya, bisa diuji kayak gini. Nah, sekarang dengan multimeter ini teman-teman bisa mengecek apakah si NO ini masih berfungsi dengan baik. Jangan-jangan ini ketika kerja posisinya terbuka terus deh. Jadi teman-teman bisa cek menggunakan multimeter. Dan di sini juga yang NC nanti kita cek juga apakah masih baik atau sudah rusak. Oke, di sini saya akan coba si kontaktor ini kasih tegangan dulu supaya kontaktor ini langsung kerja. Kita on-kan dulu untuk MCB-nya, lihat. Nanti kontaktornya akan kerja ya. Karena di sini posisinya NO dan di sini NC, nanti akan ada perubahan antara terbuka dan tersambung. Oke, kita on-kan teman-teman, lihat. 3 2 1. Nah, posisinya untuk kontaktor kerja. Lihat teman-teman, di sini kan ketika kerja maka si NO tadi akan berubah menjadi tersambung teman-teman. Karena sudah saya bahas juga ya di video sebelumnya. Lihat teman-teman, ini harus tersambung karena si kontaktornya kerja. Kita akan coba sambungkan, lihat. Nah, benar teman-teman, untuk NO-nya berfungsi dengan baik. Lihat, bunyi. Menandakan si kontaktornya kerja, NO berbunyi, berarti benar tersambung dan kondisi NO-nya masih bagus. Kita coba yang NC-nya ya, kita hubungkan. Nah, yang NC ini tidak bunyi teman-teman. Kenapa tidak bunyi? Karena posisi kontaktornya lagi kerja. Berarti untuk posisi NC ini sudah oke teman-teman. Tidak terjadi masalah di kontaktor ini atau masih bagus lah kayak gitu. Nah, di sini yang NO utama ini karena tadi posisinya NO atau terbuka, ketika kontaktor ini kerja, ini antara 1 dan 2, 3 dan 4, 5 dan 6 ini adalah langsung tersambung teman-teman. Lihat, kita akan uji apakah benar tersambung. Nah, untuk 1 dan 2 sudah tersambung teman-teman. Berarti sudah bagus ya untuk yang NO utama 1 dan 2. Kita cek yang 3 dan 4 sebelahnya. Oke, 3 dan 4 juga sudah oke teman-teman. Berarti sudah tersambung karena kontaktornya kerja. Sekarang 5 dan 6 kita cek. Oke, 5 dan 6 sudah tersambung juga. Menandakan bahwa si kontaktor ini sudah oke, bisa digunakan dan tidak rusak teman-teman. Jadi kayak gitu teman-teman untuk pengecekan jika teman-teman pusing untuk penomorannya hilang nih. Untuk namanya juga hilang. Jadi kayak gitu untuk mengetahui bagaimana mencari NCNO di kontaktor ini. Dan ketika kita coba off-kan kembali ya, tidak kasih tegangan lagi, maka nah kontaktor ini akan kembali ke semula teman-teman. Jadi si kontaktor ini standby lagi, NCNO-nya normal kembali sesuai standar ketika tidak bekerja. Oke, jadi segitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf agak bertele-tele karena supaya teman-teman lebih paham mana NCNO di kontaktor ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.